Kisah Fudail bin Iyad. Ketika satu ayat mampu taubatkan penjahat legendaris, di antara kisah-kisah menakjubkan dalam sejarah Islam, ada cerita tentang perubahan hidup yang begitu drastik, sehingga sulit dipercaya jika tidak ada riwayat yang menguatkannya. Nama itu adalah Fudail bin Iyad, seorang lelaki yang pada masa mudanya menjadi momok di jalur perdagangan antara Kufah dan Makkah. Ia bukan sekadar pencuri kecil, melainkan pemimpin kawanan perampok yang ditakuti. Namun, dari hidup yang penuh dosa itu, ia berbalik 180 derajat menjadi seorang ahli ibadah yang disegani ulama besar. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah mampu menyentuh hati siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, bahkan di tengah malam yang penuh niat maksiat. Fudail bin Iyad lahir di wilayah Khurasan atau wilayah Iran bagian timur sekarang pada masa dinasti Abbasiyah yang sedang berjaya. Masa mudanya dihabiskan dengan kehidupan keras padang pasir. Ia tumbuh dengan keberanian yang luar biasa, fisik yang kuat, dan kemampuan memimpin kelompok. Sayangnya, semua anugerah itu digunakan untuk jalan yang salah. Jalur kafilah antara Kufah dan Makkah terkenal rawan karena adanya kawanan perampok, dan nama Fudail selalu berada di puncak daftar. Para musafir bercerita dengan nada khawatir, "Berhati-hatilah, jangan sampai bertemu Fudail dan pasukannya." Fudail memimpin kawanan bersenjata, menghadang kafilah, merampas harta, dan menebar teror. Bahkan, ada yang mengatakan ia terkadang menahan rombongan berhari-hari hanya untuk memamerkan kekuasaannya. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa pada suatu malam, niat jahat Fudail kembali memenuhi hatinya. Ia berniat mendatangi rumah seorang wanita untuk berbuat maksiat. Dalam gelapnya malam, ia memanjat dinding rumah itu, mencari celah untuk masuk. Tiba-tiba, dari dalam rumah atau rumah tetangga, terdengar suara merdu seorang lelaki membaca Al-Quran. Ayat itu menusuk hatinya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, seperti tercantum di dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Fudail terdiam, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu seolah ditujukan langsung kepadanya. Ia bergumam pelan namun tegas, seakan menjawab ayat tersebut. "Ya Allah, sungguh telah datang waktunya." Ia turun dari dinding, meninggalkan rumah itu, berjalan tanpa arah dengan hati yang bergejolak. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ia melihat kafilah pedagang berkemah di jalur yang dahulu berada di bawah penguasaannya. Seorang pedagang berjaga sambil memegang busur. Masih dalam riwayat itu dikatakan bahwa penjaga melantunkan Quran Surah Al-Hadid ayat 16 dengan lantang. Ayat itu kembali menghunjam, pedang terasa berat, lalu dijatuhkan. Dalam riwayat yang juga disebut, dikatakan Fudail pergi, dan langkahnya lalu membawa dirinya ke sebuah reruntuhan bangunan di pinggir jalan, tempat ia beristirahat. Di kejauhan, ia mendengar suara sekelompok musafir berbincang. "Kita jangan lewat jalur ini malam ini," kata salah seorang dari mereka. "Kenapa?" tanya yang lain. "Fudail bin Iyad ada di sekitar sini. Lebih baik kita menghindar sebelum celaka." Mendengar namanya disebut sebagai sumber ketakutan, hati Fudail terasa seperti diiris. Air matanya mengalir deras. "Ya Allah, aku telah membuat hamba-hambamu takut padaku. Mulai malam ini, aku akan membuat mereka merasa aman." Di bawah langit malam yang sunyi, ia sujud lama sekali. Disitulah ia memohon ampunan Allah, berjanji meninggalkan kezaliman, dan memulai hidup baru sebagai hambanya yang taat. Setelah taubat, Fudail memilih tinggal di Makkah, kota suci yang menjadi tempat bertemunya para ulama dan penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia Islam. Ia menghabiskan hari-harinya di Masjidil Haram, beribadah, membaca Al-Quran, dan menuntut ilmu. Ia tidak lagi memimpin kawanan perampok, tetapi memimpin hatinya sendiri agar tunduk pada Allah. Malam-malamnya diisi dengan salat yang panjang, tilawah dengan tangisan, dan doa yang khusyuk. Siang harinya, ia memberi nasihat kepada orang-orang yang ingin menempuh jalan taat.
Ilmunya semakin dalam. Para ulama seperti Sufyan ats-Tsauri dan Abdullah bin Mubarak menghargainya, bahkan meriwayatkan darinya. Imam Asy-Syafi'i kelak mengutip nasihat-nasihatnya dalam kitab. Fudail terkenal bukan hanya karena ibadahnya, tetapi juga karena kata-katanya yang singkat namun menghunjam. Fudail pernah berkata, "Tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Barang siapa mencintai Al-Quran, ia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Selain itu, nasihat lainnya adalah, orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan amalnya seperti ia menyembunyikan dosanya. Serta nasihat yang berbunyi, jika engkau mampu tidak dikenal, maka lakukanlah. Tidak ada yang lebih nyaman bagi hati daripada tidak terkenal. Perjalanan hidup Fudail bin Iyad mengingatkan kita bahwa manusia bisa berubah, tidak peduli seberapa kelam masa lalunya, asalkan mau membuka hati kepada hidayah Allah. Setiap orang punya kesempatan untuk memulai lembaran baru, dan seringkali kesempatan itu datang melalui peristiwa sederhana yang mengetuk hati. Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah bahwa pintu taubat selalu terbuka hingga ajal tiba. Allah tidak menutup pintu ampunannya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Seberat apapun dosa seseorang, jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan menerimanya. Kisah Fudail adalah bukti nyata. Dari pemimpin perampok menjadi pemimpin hati. Yang kedua adalah bahwa hidayah bisa datang seketika, bahkan dari satu ayat. Sebuah ayat yang dibaca malam itu mengubah seluruh hidupnya. Ini mengingatkan kita untuk terus membaca dan mendengarkan Al-Quran, karena kita tidak pernah tahu ayat mana yang akan menjadi kunci perubahan diri. Yang ketiga adalah bahwa masa lalu bukan vonis selamanya. Kesalahan dan dosa di masa lalu tidak menentukan akhir hidup seseorang. Yang menentukan adalah bagaimana ia menutup lembaran terakhir hidupnya. Fudail wafat sebagai seorang ulama yang dihormati, bukan sebagai perampok. Yang keempat adalah bahwa jadilah sumber keamanan dan kebaikan bagi orang lain. Dahulu, nama Fudail membuat orang takut keluar rumah. Setelah taubat, namanya menenangkan hati dan memberi inspirasi. Kita pun bisa memilih apakah keberadaan kita membuat orang tentram atau justru resah. Kisah Fudail bin Iyad adalah cermin bagi kita semua. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya. Selama hati masih berdegup, selalu ada waktu untuk berubah. Mari kita jadikan setiap detik hidup sebagai langkah menuju ridha-Nya, agar kita menutup perjalanan ini seperti Fudail dengan cahaya iman, bukan gelapnya maksiat.